Cerita ini diambil dari kisah nyata, nama dan tempat kami samarkan. Sebut saja Rojak, dia sebagai pekerja serabutan dengan 3 anak, kehidupan yak pas-pasan membuat dia sedih tidak bisa mencukupi anak istrinya. Hingga suatu hari dia mendapat info dari temannya tentang pesugihan yang bisa membuatnya kaya raya. Akhirnya dengan gelap mata dan gelap pikiran, Rojak menemui alamat yang diberikan temannya, sebuah padepokan pesugihan yang berada di daerah Pantura. Singkat cerita, Rojak telah bertemu dengan guru kunci padepokan tersebut dan telah mengutarakan keinginannya. Lalu sang guru memberi wejangan dan syarat-syarat serta ketentuannya untuk bisa bermeditasi. Syaratnya hanya membutuhkan mahar sebesar 2 juta, uang itu nantinya untuk digunakan membeli apa-apa yang digunakan untuk meditasi. Rojak yang telah mempersiapkan uang itu karena sang teman telah memberitahukan padanya. Rojak pulang dan disuruhnya kembali malam Jumat minggu depannya. Malam Jumat tiba, Rojak pun kembali ke padepokan untuk menepati janji dan akan bermeditasi. Sesampainya di padepokan, Rojak diberi gerobak sate lengkap dengan daging burung gagak dan bulus yang sudah tersaji dengan tusukannya, pembakaran sate, karung untuk tempat uang dan juga dupa serta madat serbuk. Juga diberinya uang pemancing selembar 50 ribuan. Jadi jika ada pembeli menanyakan harga pertusuknya, maka Rojak akan menunjukkan uang 50 ribuan tersebut. Tepat tengah malam 00.00 Rojak diantar ke sebuah pemakaman umum yang sudah tua. Sebelum memasuki area pemakaman, Rojak diberi petuah dan larangan-larangan selama berdagang goib. Di antara larangannya yaitu jangan menyebut asma Allah atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Area yang gelap juga angin yang berhembus sangat dingin, suara-suara bintang malam saling bersahutan semakin menambah mencekamnya suasana. Rasa takut menggerogoti pikiran Rojak, namun bayangan keluarganya membuat semangat menggebu kembali, menepis semua rasa takut dan menghadirkan bayangan kemewahan yang sudah di depan mata. Akhirnya Rojak mendorong gerobak satenya ke tengah pemakaman. Begitu kakinya menginjakan tanah pemakaman, terasa aura yang sangat berbeda. Dingin, bahkan sangat dingin, membuat tubuhnya menggigil, ditambah tak sehelai pun pakaian menutupi tubuhnya, hanya cende yang menutupi auratnya. Tanah yang dipijaknya terasa sangat dingin, bagaikan berjalan di atas bongkahan es. Hati kecil menciut sedikit keraguan, rasa takut menyelimuti seluruh jiwanya. Namun teringat kembali akan anak-anak Dot dan istrinya, sebisa mungkin ditepisnya. Perlahan terus mendorong gerobak satenya dan berhenti tak jauh dari pohon Kamboja yang rimbun. Mulai mengeluarkan pembakaran sate, menyalakan arang dan mengipasinya agar menjadi bara menyala. Setelah arang menyala, ia mengambil sebagian bara yang menyala dan menaruhnya pada dupa yang telah disiapkan, lalu menaburinya dengan madat pemberian guru kunci. Bau wangi dari asap madat yang melambung dan menyebar terbawa angin ke seantero pemakaman. Semakin terasa aura mistis. Lalu dia mengambil beberapa tusuk sate burung gagak dan bulus lalu mulai membakarnya di atas pembakaran sate. Sambil mengipasi sate yang sedang dibakarnya, dia berteriak-teriak menjajakan dagangannya. Sate, sate, sate. Tiba-tiba hal ajaib terjadi. Yang semula dia berada di area pemakaman, tiba-tiba pemakaman berubah menjadi sebuah pasar yang sangat ramai. Banyak pedagang dan makhluk-makhluk berlalu lalang. Ya, pasar itu bukan pasar biasa karena penghuninya makhluk-makhluk menyeramkan semua. Hati bergetar, rasa takut menyelimuti, keringat dingin bercucuran, pandangan berkunang-kunang, namun teringat kembali niat dan tujuannya. Akhirnya Rojak fokuskan pada dagangnya. Terus dibakarnya tusukan sate satu demi satu, hingga akhirnya ada beberapa makhluk menyeramkan sedang mengantri di depan gerobak satenya. Bahagia bercampur takut. Antri paling depan sosok seperti serigala namun berjalan dengan kedua kaki, kepala bertanduk, gigi taring semua, air liur menetes.